Jadi aku kok kayak Pak Mudin lah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim ala nabihi. Alhamdulillah kita berkumpul walaupun kita jauh, belum bisa berkumpul secara fisik, kita berkumpul dalam keimanan, dalam keadaan saling mendoakan tentunya. Tambah syukur live kajian di Doa Cafe. Nah, apa temanya? Temanya adalah apa? Lisan yang terlockdown. Temanya adalah lisan yang terlockdown. Ya, lisan yang terlockdown. Lisan itu bibir, ter berarti di passive voice ya. Lockdown itu laut daun berarti kulupan. Berarti lisan yang suka kulupan. Makan kulup. Laut daun. Tentu saja tidak seperti itu ya. Alhamdulillah di sini di ya. Ini Rizky Udin, Doa Cafe, YouTube-nya Rutaba. Ini dari mana? TVRI. Oh, Instagramnya Rutaba. Ya, Instagramnya Rutaba dan Instagram saya sendiri. Baik. Nanti teman-teman yang belum sempat dengerin kajiannya bisa di siaran ulangnya di YouTube-nya Rutaba Syukur. Nah, ngomong-ngomong tentang lisan ya, lisan itu tentu saja terbagi menjadi dua fungsi. Yang pertama untuk berbicara, yang kedua untuk makan, minum. Nah, ada dua fungsi dalam lisan. Berarti kita akan membahas, mengoreksi diri, terutama untuk saya ini yang lisannya harus selalu diperbaiki itu. Menyiapkan lisan ini di bulan Ramadan nanti yang dalam hitungan hari, dan kita belum tentu nyampe ke sana juga, belum tentu. Tapi kita coba persiapkan lisan kita agar selamat. Ya, tentu saja kita koreksi dalam hari ini saja lisan kita yang terpleset berapa kali. Begitu. Baik. Berarti dari dua fungsi itu, yaitu fungsi berbicara dan fungsi makan minum dalam lisan. Apa hubungannya di bulan Ramadan? Sangat ada hubungannya. Apa hubungannya? Mari kita lihat. Nah, untuk melihat atau memahami apa hubungannya lisan yang lockdown, makhrajnya harus benar ya. Lockdown ya. Kita perlu melihat faidah di dalam puasa yang berhubungan dengan ketakwaan lisan yang fungsinya sebagai berbicara, untuk alat berbicara, juga sebagai ketakwaan lisan yang berhubungan dengan perut ya. Perut ya, itu harap tahan nafas yang bunjit-bunjit ya. Nah, coba kita lihat faedahnya. Kita lihat dulu di beberapa ayat atau satu ayat saja, yang ayat yang banyak kita kenal mengenai puasa, tentu saja di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Al-Baqarah 183. Bisa dibuka di Al-Qur'an, posisinya kalau nggak atas ya bawah atau tengah, cari sendiri ya. Oke. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam. Wahai orang-orang beriman, berarti ini puasa di bulan Ramadan hanya untuk orang beriman. Jadi teman-temanmu yang agama lain nggak perlu diajak. Nah, ini orang-orang yang
beriman. Kutiba alaikum siyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berarti memang puasa juga disyariatkan di kaum sebelumnya, sebelum umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, agar apa? Agar takwa. Nah, dari takwa ini tujuan berpuasa kita akan hubungkan dan sangat erat hubungannya dengan apa? Dengan apa itu? Lisan dari dua fungsi tadi. Ya, fungsi apa pemirsa? Fungsinya adalah fungsi untuk berbicara dan untuk makan dan minum. Baik, berbicara dan makan dan minum. Oke. Berarti bagaimana lisan yang takwa itu yang akan kita bahas. Lisan yang takwa. Contohnya begini. Kita langsung ke faidah. Ini nanti kalau ada pertanyaan di online dijawab ya. Di sini juga ada yang bertanya. Jaga jarak 1 meter ya. Faidah ya, kita berbicara tentang faidah ya, tentang faidah. Minal fawaidi, yaitu antara faidah di dalam berpuasa yang akan kita lewati nanti ya, ada faidah ar-ruhiyah, faidah secara ruhiyah, faidah bagaimana ketakwaan ruhiyah, bagaimana ketakwaan jiwa ini akan betul-betul nampak di dalam ya. Maaf pemirsa, ada pating gelodak tadi ya. Ini studionya Masya Allah ini. Ya, nanti jangan heran pemirsa kalau antaranya pating gelodak tadi ada suara-suara mesin jahit di sini. Itulah kenapa saya selalu rindu siaran di sini. Ya, mesin jahit, mesin ketik juga mungkin ada. Ya, pemirsa kalau tahu itu di samping saya ada macam-macam benda, ada telur, minyak goreng. Karena ini juga base camp-nya Hijrah United. Nah, baik. Faidah dengan menjaga lisan, karena tidak mungkin lisan itu ngomong namun tidak didorong oleh ruhnya, oleh ruh dari jiwa itu untuk memerintahkan lisan ini mau ngomong ini dan itu. Tidak mungkin, karena kalau tidak ini mau kopi gue ini ya, ini nih ya, ini kopi apa jenis? Arabica apa namanya? Filter V60. Ya. Filter V60. Arabica, kopi Arabica. Ini kalau diminum tidak mungkin rasa es campur. Masa nggak percaya? Bismillah. Kan? Jadi seseorang membicarakan sesuatu dari lisannya itu pasti adalah buah dari hatinya, dari ruhnya. Makanya salah satu minal fawaid di antara faidah-faidah di dalam puasa adalah ada fawaidul ar-ruhiyah atau faidatur ruhiyah, ya. Faidah manfaat secara ruh, mendidik jiwa, betul itu. Puasa memang nggak makan dan minum, tapi nanti efeknya kemana-mana. Nah, mendidik ruhiyah, jiwa. Kenapa begitu? Ya, mari kita bahas. Annahu yu'awwidu as-sabra. Karena puasa itu membiasakan. Karena bahasanya yu'awwidu itu satu akar dengan adat. Al-adah. Yu'awwidu. Membiasakan. Karena adat itu kebiasaan. Nah, adat Jawa, adat Bali, itu merupakan kebiasaan orang Jawa, orang Bali. Misalkan begitu. Berarti memang ruhiyah ini secara ruh, secara jiwa ini harus dilatih. Ini saya lagi nyeramain diri sendiri nih.
Jiwa ini harus dilatih betul, dan salah satu adalah puasa. Karena dengan alat puasa kita mau ngapa-ngapain, mau berbuat buruk, mikir mau berbuat buruk. Misalkan nih, habis pesen kopi. Order. Oh ya, habis order kopi. Apa ini? Ya, habis order kopi, ya, Mas Ami ke belakang, Mas Kenny keluar. Walaupun tidak pernah keluar, sudah lama. Keluar. Ya. Nah, ini orang lagi puasa ini. Mungkin punya kebiasaan kalau nggak puasa suka curang. Kan Mas Ami dalam sudah nggak tahu berjam-jam sakit perut. Misalkan keluar. Nah, ya Mas Kenny keluar. Ini dia begini. Mumpung nggak ada orangnya ini kuenya kok kayak enak. Diambil kuenya. Naudzubillah min dzalik. Ini misalkan aja. Dimakan. Kemudian Mas Kenny masuk, tapi tidak keluar masuk aja. Ini selesai sakit perut, dibersihkan mulutnya nih, agar nggak ketahuan kalau dia habis ngambil kue. Kemudian lisannya ngomong gini, totalan Mas, apa tadi? Ya kopi aja lah, nggak ngambil apa. Nah ini kan dari lisannya. Tapi kalau puasa kan beda. Misalkan punya kebiasaan, waduh poso masuk goro ya. Nah, ini yang dimaksud yu'awidus sabra, yu'awidur ruhi. Membiasakan ruh jiwa ini untuk tidak berbuat itu. Punya kebiasaan mencuri. Nggak hanya ini aja, nanti semua itu iso dicolong kabeh ndok-ndok kan. Itu ndok kan. Ndok enggak. Terus beras itu bisa itu nanti. Termasuk jangankan puasa, menjaga wudhu saja itu salah satu faidahnya adalah di dalam syarah Bulughul Maram disebutkan membiasakan orang berbuat baik. Karena mosok wudhu katanya nyolong pencit, ya kan gitu. Kan begitu nanti. Itu manfaat puasa di sana, masya Allah. Lu mosok wudhu katanya telepon arek wedok, lah itu kan ndak enak. Atau mosok poso katanya telepon arek wedok, lah gitu. Itu sehingga yu'awidus sabra, melatih kesabaran juga, karena nanti kalau orang tidak sabar pasti lisannya tidak bisa terjaga. Nah, suka emosi misalkan, pas poso, bukankah ketika ada perkara-perkara yang mendesak kita untuk marah, Nabi mengatakan, lo katakan ini shaim, aku poso rek, wegah aku gelut-gelut. Ndak usah ngomong lek wedi, ndak wegah, engko ae mari buka gelute. Lah setidaknya tertunda gitu loh. Kok mari buka sudah nggak pegel. Oh, lapos. Begitu. Itu yang dimaksud yu'awwidu, membiasakan. Jadi akan luar biasa seseorang, kerugiannya luar biasa maksud saya. Nanti ketika melewati pesantren yang namanya Ramadan ini, walaupun tidak terbatas ruang, tapi bulan Ramadan adalah pesantren. Bulan Ramadan pergi, tidak ada perubahan sedikit pun di dalam ruhnya. Oh, itu kebangetan itu. Yang awalnya emosional, berlebihan malah tetap. Yang awalnya syahwatnya luar biasa malah tidak ada tidak ada gandengannya. Maksud saya tidak ada tidak ada penurunan gitu loh. Ya mau dituruni gandengan. Nah, itu masalah. Sombong mulai seluruh bujurnya. Nah, ini lagi. Itu endi Mang wis. Jadi ya, yu'awidu sabra wa yuqawi alai, dan menguatkan sabar. Biasanya maka namanya yu'awidu sabra. Yang awalnya wong sabar tambah sabar. Ini memang berat, Bos. Berat banget. Makanya saya ini sedang nyeramai diri saya sebenarnya. Salah satu adab mengajar ini kan para ustadz. Salah satu adab mengajar itu meniatkan untuk memperbaiki diri sendiri. Kalau sampai itu nggak ada, nggak usah ngajar, tambah nyemplungan rokok, sama. Diniatkan ini untuk memperbaiki diri sendiri. Karena ini sajane ngomongnya awake dhewe ini. Memperbaiki diri sendiri. Sambil saya cek ya
di Instagram saya. Apakah suaranya jelas? Baik, kemudian itu tadi wa yuqawi alai wa yu'allimu dhabtan nafs. Nafs, jiwa. Salah satu faidahnya, ini masih ada hubungannya dengan lisan. Mengendalikan. Kalau tadi membiasakan, sekarang mengendalikan. Maksudnya begini, kalau tidak bisa berubah menjadi lebih kesabarannya, ya mbok dikendalikan. Mengendalikan nafsu, mengendalikan syahwat dan lain-lain, dikendalikan. Termasuk ketika apa hubungannya dengan lisan? Misalkan kita syahwatnya, naudzubillah min dzalik. Syahwat terhadap lawan jenis. Ada yang syahwat sejenis ini? Angkat tangan. Oh, enggak mau ngaku? Enggak apa-apa. Enggak. Baik, ya itu ujian. Tapi misalkan syahwat terhadap lawan jenis. Apa hubungannya dengan lisan? Kalau tidak selamat lisannya, dia akan mengatakan sesuatu untuk mengiyakan syahwatnya. Atau tidak bisa menahan jempolnya itu untuk mengetik sesuatu kepada seseorang yang dia inginkan. Contohnya ya. Kita kan punya Instagram. Kemudian kita memfollow seseorang karena fisiknya. Senang selfie. Naudzubillah min dzalik, saya enggak. Misalkan ini, memfollow seorang karena fisiknya, cantik atau ganteng banget. Bagaimana jempol ini tidak bisa menahan syahwat? Di like. Ini hukumnya sama dengan ngomong ini. Sama hukumnya dengan ngomong. Karena mengiyakan, iya kamu memang cantik. Iya kamu memang seksi. Iya kamu memang ganteng. Iya kamu memang begini dan begitu. Satu kali like ini dipertanggungjawabkan. Maka hati-hati dengan like. Misalkan kita suka olahraga gitu, bintang olahraganya kan ya kafir gitu. Usahakan jangan memfollow dia. Kalau suka olahraganya ya di follow aja akun yang berhubungan dengan sepak bola misalnya, gitu aja untuk itu. Saya pun suka MotoGP saya, tapi saya tidak ada satupun pembalap yang saya follow. Nah kafir, lah apa? Hafid Syahrin dari Malaysia itu Islam, tapi aku tidak seneng. Enggak tak follow. Balapan ya. Sorry Mas Hafid. Maksudnya skillmu kurang ngono. Enggak tak follow. Kan seandainya begitu ya apa faedahnya saya memfollow beliau? Karena tidak meningkatkan keimanan. Tapi karena suka olahraganya sudah. MotoGP-nya tak follow hanya untuk info. Kemudian Superbike-nya saya follow untuk info aja. Gitu. Karena setiap like ini sama seperti apa? Seperti obrolan. Atau komen di kolom komen feed. Ini sama dengan ngobrol. Dalilnya adalah Nabi ngirim surat ke para raja untuk apa? Untuk mengajak mereka ke dalam keislaman. Itulah dalil yang digunakan para ulama bahwa tulisan sama dengan omongan. Dalilnya sama. Sehingga menyatakan perasaan melalui tulisan ketikan itu sama dengan ngobrol. Ini hati-hati. Maka harus diempat sabar, dikunci. Begitu. Baik. Karena apa? Karena ada wa yu'allimu dhabta an-nafs wa yusa'idu alaih, dan membantunya. Puasa itu betul-betul membantu, mengendalikan. Bukankah salah satu manfaat puasa menurunkan syahwat juga? Lalu apa kata syahwat lemes? Luwe. Ya boleh gangguan jin ndak roh. Tapi harus dilawan dengan puasa. Puasa memang keinginan ini bagi yang berumah tangga ya.
Kok aku tok nih gini Rek? Itu coba bedakan. Oh, pernah berumah tangga ya? Oh, pernah. Kalau puasa kan turun ya? Agak ya? Setidaknya punya itulah, punya apa namanya? Ada efek turun ya. Bumbu 0,01% itu turun lah puasa itu. Baru habis buka itu. Kalau buka puasanya banyak, naik lagi. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Salah satu efek makan kenyang itu syahwatnya tinggi. Orang kalau makannya banyak, coba perhatikan, makannya banyak, dia manusia rebahan 24 karat, manusia rebahan sejati yang dimana rebahannya ini berguna untuk nusa dan bangsa. Ya toh, lek metu-metu kan tambah kacau ya. Dia makan rebahan, sudahlah, syahwatnya tinggi pasti. Syahwatnya mesti tinggi. Oke. Kemudian